ngomongin pejalan kaki di Jakarta tuh nggak ada habisnya. Dari Sudirman Tamrin yang keren banget, sampai Tanah Abang yang heboh itu lah pokoknya. Nah, makanya kondisi trotoar di ibu kota sekarang ini tuh memang masih belum merata. Ada yang ramah banget, tapi ada juga yang masih ngenes gitu loh liatnya. Emangnya pembangunan trotoar Jakarta sekarang ini tuh seperti apa sih? Prioritas pembangunannya itu harus dari pusat-pusat pergerakan orangnya dulu nih. Di mana nih yang menimbulkan dampak yang lebih besar gitu. Nah, itu yang akan kita bangun. Contohnya yang sudah kita bangun nih di Sudirman Tamrin, di daerah kawasan Tanah Abang, di kawasan Blok M dan sekitarnya, Kiai Maja, di kawasan Jakarta Utara itu kita punya Yosudarso, Kota Tua, daerah Sunter. Fungsi trotoar juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Dalam artian ya trotoar ini digunakan hanya untuk pejalan kaki, misalkan seperti itu. Untuk kendaraan apapun ya nggak boleh naik ke atas trotoar, atau fungsi dari trotoar itu memang layaknya secara aturan undang-undang tertinggi, memang yang hierarki tertingginya itu ya pejalan kaki, harus kita hormati gitu. Kalau bicara daerah TOD ini, kita punya panjang jalan arteri di DKI Jakarta. Nah, panjang jalan arteri di DKI Jakarta sebenarnya berapa sih gitu? Kurang lebih 1.300 km. Kalau kita bicara tentang jalan arteri untuk jadiin trotoar kanan kirinya, berarti kita punya 2.600 km. Nah, ini sebenarnya target kita untuk menyelesaikan pembangunan trotoar di 2.600 km panjang jalan arteri DKI Jakarta. Nah, kalau data yang terbangun dengan anggaran APBD kurang lebih baru 1.500 km dari tahun 2015 sampai 2017. 2018 ini tambah kurang lebih 80 sampai 100 km. Itu dengan anggaran APBD. Ya, nama Bapak siapa, Pak? Saya Alfred. Nama Bapak siapa? Ngapain namanya? Nah, itu kan Bapaknya takut. Siapa takut saya? Nah, udah tahu kan soal seluk-beluk trotoar di Jakarta. Tapi sayangnya tuh masih banyak banget yang nyusahin kalau kita jalan di trotoar. Terus kita mau lewat mana? Ya nggak? Lewat jalan raya juga gitu. Padahal hak dan aturan pejalan kaki tuh dilindungin undang-undang loh. Begitu trotoar itu dibangun, pejalan kaki sudah nyaman, tapi belum aman. Karena apa? Masih dihantui oleh okupansi trotoar itu sendiri. Baik itu oleh para pengendara yang melalui trotoar, baik itu oleh para parkir, diokupansi oleh para pedagang kaki lima. Jadi kalau kita lihat, trotoar baru pun disikat sama okupansi para predator jalan raya. Itu ada 5.000 lebih pejalan kaki meninggal setiap tahun di Indonesia. Kalau kita bagi dalam setahun, angkanya ketemu 18 pejalan kaki meninggal dunia setiap tahunnya di Indonesia. Hingga sampai saat ini, mulai dari Januari 2018 kita sudah melakukan penindakan terhadap pelanggaran parkir liar di atas trotoar sebanyak 24.862 unit, baik itu roda 4 ataupun roda 2 yang sudah kita tindak dengan menggunakan beberapa metode penegakan hukum. Ada yang langsung di BAP oleh kepolisian di TKP, ada juga yang dilakukan operasi cabut pentil, ada juga yang kita derek bagi kendaraan roda 4, dan ada juga yang kita angkut bila mana itu roda 2.
kebayangkan parahnya kondisi para pejalan kaki, apalagi nasib trotoar sekarang ini. Terus gimana kaum disabilitas? Pernah nggak sih kalian lihat kaum disabilitas tuh bebas dan nyaman menggunakan trotoar? Kebanyakan teman-teman disabilitas juga dari mereka tidak banyak yang menggunakan atau mungkin tidak menggunakan transportasi umum karena memang tidak lama gitu kan. Dari trotoar yang tadi saya bilang, dari space buat kursi roda di bisnya. Walaupun saat ini alhamdulillah Transjakarta sudah menyediakan space yang cukup buat disabilitas, tapi kendala kita adalah tadi trotoarnya itu yang tidak akses buat kita lalui. Ternyata masih banyak ya kendala yang harus dihadapi untuk membuat karpet merah para pejalan kaki ini nyaman dan aman. Intinya sih kita berharap Pemprov DKI harus lebih rajin untuk membuat fasilitas publik yang ramah. Terus juga aparat keamanan harus lebih galak menindak para pelanggar yang ada. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat itu sendiri harus lebih tertib dalam menggunakan fasilitas publik sebagaimana mestinya. Pejalan kaki, Bu. Kamu orang siapa? Hah? Enggak, dia pejalan kaki. Saya di sini bukan bilang dia bukan petugas dia. Lah ngapain Ibu marah-marah kalau nggak salah? Kalau penegakan hukumnya masih tidak tegas atau dalam quote-nya adalah mandul gitu ya. Dalam posisi saat ini ya kalau kita lihat jumlah nyawa tadi ya wajar ya. Wajar dengan dalil bahwa itu tinggi karena memang rendahnya penegakan hukum di kita. Gitu. Kalau itu ditegakkan secara maksimal, saya kira masyarakat juga akan ada efek jera. Kurikulum berlalu lintas ini masuk sebagai kurikulum pelajaran di sekolah. Ini yang sampai saat ini tidak ada, gitu ya. Karena apa? Itu akan merubah perilaku, gitu ya. Merubah perilaku kita pada saat dari sejak dini anak-anak itu diedukasi dan itu sampai dia nanti mengurus surat izin mengemudi itu sudah dapat yang namanya edukasi berlalu lintas dengan baik dan tertib. Harapannya ya Jakarta, terutama Jakarta karena saya tinggal di sini. Semuanya adalah ramah disabilitas untuk trotoarnya dan transportasi umum. Jadi kita asas kemandirian kita itu benar-benar bisa terpenuhi. Kita nggak butuh bukan berarti kita nggak butuh bantuan orang lain, tapi jika kita bisa melakukan itu sendiri itu akan lebih merasa kita merdeka gitu kan.